Semakin terlihat jelas, sosok itu rambutnya panjang terurai. Itu adalah sosok tanpa wajah tempo hari. Tapi kali ini, ia memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju untuk mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Slamet yang mulai berdoa dengan terbata-bata. Akibat, ia memang gemetaran ketika melihat sosok itu. Dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata pada Pak Slamet, "Kalau kakak, Mat, apa perlu tak rewangi leh mundonga?" Seketika, Pak Slamet tubuhnya tersentak ketika mendengar kata-kata itu. Ia ingin lari, tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Oleh karena itu, Pak Slamet pun menunduk karena tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian, "Salam gawe juraganmu ya." sosok itu berkata lagi, kemudian seketika menghilang. Tanpa sadar, Pak Slamet yang ketakutan ini sampai-sampai ia kencing di celana. Keesokan harinya pun, Pak Slamet sakit, mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbok Urip sendiri sepertinya menyadari dengan penyebab sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya, Pak Slamet pun bercerita pada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini, mereka berdua pun yakin kalau ini semua benar-benar disebabkan oleh Teluh. Tapi mereka berdua memutuskan untuk tidak bercerita dulu pada juragannya karena mereka takut kalau mereka akan menambah pikirannya. Pak Slamet sendiri sakit kurang lebih selama 3 hari, namun kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang janggal lagi. Entah apakah ini juga berhubungan dengan Teluh itu atau tidak. Yang jelas, ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu tiba-tiba terbakar habis hanya dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas, malam itu rumah Santoso tiba-tiba diketuk oleh beberapa warga, yang kemudian mereka mengabarkan kalau gudang milik Santoso terbakar. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa, Santoso pun menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawan. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Santoso. Karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggih, anak yang tinggal satu-satunya, kini masuk rumah sakit. Hidung serta mulutnya mengalami pendarahan, dan entah kenapa pendarahan itu sulit berhenti. Meski setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan, dokter tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggih pun tetap dirawat inap di rumah sakit itu selama 2 hari. Tentunya dengan ditunggu oleh Mbok Urip. Dan karena hal inilah, giliran Mbok Urip yang mengalami kejadian mengerikan. Malam itu, pada malam kedua, ketika Mbok Urip menunggu Panggih, tentu saja dengan ikut tidur di ruangan yang sama dengan Panggih. Malam itu, entah jam berapa, Mbok Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggih dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang. Di dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba Mbok Urip merasa seperti ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Panggih, Mbok Urip seketika membangunkan dirinya. Dengan setengah kantuk, dia berkata, "Ada apa, Mas?" tanya Mbok Urip kepada Panggih. Tapi di sini Mbok Urip heran karena Panggih ternyata masih tidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. Mbok Urip yang kaget pun langsung menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu juga nampak sepi, karena kebetulan Panggih dirawat di ruangan VIP. Ruangannya bagus dan juga terang. Mbok Urip pun kembali menoleh ke seluruh ruangan. Namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya ketika diperhatikan pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran pun terus mengamati.
Dan tiba-tiba juga muncul suara. Aku nang kene. Suara itu muncul dari lemari kecil yang sedari tadi dilihatnya, yang pintunya semakin lebar terbuka. Dengan berani, Mbok Urip pun menjawab perkataan itu. "Siapa kamu? Pergi dari sini," jawab Mbok Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar, dan menurut Mbok Urip, di situ tiba-tiba muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan oleh Pak Slamet tempo hari. Perlahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. "Tinggi sekali," ucap Mbok Urip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya sosok ini adalah sosok wanita. Jemarinya juga sangat panjang, begitu juga kukunya. Ia menggeliat seakan seperti sedang menari. Dan beberapa saat kemudian, dengan lantang sosok itu berkata, Aku samper nyowo. Aku arep tilek. Melihat Panggi yang terbaring, Mbok Urip mencoba untuk tak gentar. Ia pun menjawab, "Tidak perlu, pergi kamu dari sini," jawab Mbok Urip sembari memegang sebuah pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Urip yang sudah kacau balau pikirannya pun melemparkan pispot itu ke arah sosok itu sembari berkata, "Allahu Akbar." Sosok itu pun hilang. Kini Mbok Urip menangis, meringkuk di lantai, karena sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Namun apa mau dikata, ternyata gangguan malam itu belum selesai. Beberapa saat kemudian, Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita sedang menyanyikan lagu Jawa. Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbok Urip pun menutup kedua telinganya. "Sudah, tolong sudah. Tolong sudah." Sembari ia terus menangis. Suara nyanyian itu pun terus-menerus terdengar di ruangan itu. Hingga suara itu pun berhenti seiring dengan azan subuh yang mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas rumah sakit, juga suara keramaian mulai mengisi keheningan rumah sakit. Segera Mbok Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruang perawatan. Ia tampak pucat dan lesu. Sungguh, itu adalah malam yang berat untuknya. Untungnya, pada pagi harinya, Panggi sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Anehnya, sesampainya di rumah, ada sesuatu yang berubah dalam diri Panggi. Ia sekarang jadi pendiam, tidak seusil kemarin. Untuk seukuran anak kecil, ia nampak seperti orang dewasa. Sekiranya 4-5 hari berlalu, kini Panggi sangat rajin mengaji. Hal itu terlihat dari setiap ia yang selalu siap dengan baju kokonya. 1 jam sebelum guru ngajinya datang, Panggi selalu siap menunggu dengan rapi di ruang tamu. Panggi pun juga mulai ngeyel dan sering merengek kepada sang ayah tatkala ia mengajak sang ayah untuk sholat tepat waktu. Perubahan yang sangat baik memang, bisa dibilang 180 derajat. Tak seperti dulu yang selalu manja dan agak pemalas. Singkat cerita, waktu itu sekitar waktu sore hari menjelang malam. Setelah Panggi mengaji, tiba-tiba listrik padam. Meski begitu, Panggi masih memiliki tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok pagi. Akhirnya, mau tak mau, Panggi pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan bantuan lampu teplok atau lampu lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggi pun belajar dengan ditemani sang ayah. Sementara Pak Slamet
sedang sibuk menyalakan lampu petromak di halaman belakang. Sampai beberapa saat kemudian, Pak Santoso meninggalkan Panggih untuk merokok di halaman belakang sembari mengamati pekerjaan Pak Slamet. Entah kenapa, petromak yang dari tadi diutak-atik oleh Pak Slamet tak kunjung bisa dinyalakan. Dan tiba-tiba, dari dalam suara kamar, terdengar suara ledakan. Ledakan itu diiringi dengan suara teriakan Panggih. Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya pun segera berlari ke kamar Panggih. Dan apa yang terjadi? Di situ, kepala Panggih sudah berkobar dengan api. Panggih pun terus berlari tak berarah di kamarnya, sembari terus berteriak kesakitan. Di sini Pak Santoso langsung mencari apapun yang bisa digunakan untuk memadamkan api itu. Ia langsung mengambil selimut dan menelungkupkannya ke kepala Panggih. Merasa sudah padam, selimut itu pun dibuka. Namun nampaknya api belum juga padam. Dari belakang, Mbok Urip memeluk Panggih dengan sebuah handuk basah hingga apinya pun padam. Tapi sayangnya, Panggih sudah terluka cukup parah. Melihat parahnya luka itu, Panggih pun segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian, akibat luka bakar di kepala yang teramat parah, Panggih pun meninggal dunia, menyusul kakaknya Ningrum dan juga ibunya Lasmini. Dikarenakan setelah sempat kesulitan bernafas karena paru-parunya telah dipenuhi flek akibat asap dari kobaran api itu. Kejadian malam itu sangat cepat, dan entah bagaimana caranya, lentera yang ada di sampingnya tiba-tiba pecah dan mengenai kepala Panggih. Insiden malam itu pun juga masih menjadi misteri, dan kejadian inilah yang membuat Santoso menjadi sangat yakin dan mempercayai tentang adanya teluh yang kejam ini. Lantas bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Ternyata sejak kejadian sore itu, Mbah Mangun jatuh sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja namanya Sambernyowo. Meski ia memiliki ajian juga, namun nyatanya Mbah Mangun menganggap teluh ini begitu kuat dan terlalu kuat kalau harus ia hadapi sendirian. Karena inilah Mbah Mangun tak bisa menepati janjinya. Bukan karena takut, tapi ia memang harus memulihkan energinya dulu agar bisa datang di kemudian hari. Kembali ke cerita, masa berkabung kepergian Panggih juga masih hangat. Belum sampai 7 hari, Santoso nampak gusar dan marah. Ia sama sekali tak bisa berkonsentrasi ketika membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya, Santoso terlihat terburu-buru, dan dengan ekspresi marah, ia agak berlari menuju ke belakang rumah. Mbok Urip yang berpapasan di dapur pun segera memberitahukan hal itu kepada Pak Slamet, karena ia memiliki firasat buruk. Ia pun memberitahu Pak Slamet untuk segera mengejar Pak Santoso. Di dalam gudang rumah, terlihat Santoso sedang mengobrak-abrik tempat perkakas. Ternyata ia mengambil sebilah sabit dan kemudian berlari lewat samping rumahnya. Melihat itu, Pak Slamet pun mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas acara tadi malam. Mas Santoso ngamuk. Begitu teriak Pak Slamet. Para warga kini berhamburan untuk mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untunglah di situ ada sebuah pagar pembatas sehingga Santoso tak bisa langsung masuk ke dalam rumah Bowo. Di depan pagar, Santoso berteriak, "Keluar kamu bangsat! Sudah cukup ya sekarang. Kalau berani, hadapi aku langsung. Ayo tarung sampai mati." Kala itu, warga sama sekali tak berani mendekat karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. "Sabar mas, eleng," kata Pak Slamet. "Tidak bisa Mas Slamet. Dia harus mati. Dia harus tanggung jawab." Situasi pun semakin memanas tatkala Santoso menendang-nendang pagar rumah Bowo. Sembari ia terus berteriak untuk menentang Bowo. Mendengar keributan itu, untungnya tak lama Mbah Mangun datang.
Beliau merangkul dan menenangkan Santoso. Sembari perlahan ia merebut sabitnya dan kemudian berkata, Sudah, yang sabar. Kita tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa nanti kamu malah dipenjara, Mas Santoso. Baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya dan memperkeruh suasana.